Pernah gak sih lo berdebat sama diri lo sendiri? Kenapa gue kayak gini? Ngerasa gak berdaya, ngelakuin sesuatu yang bukan lo banget gitu. Atau ketika lo ingin sesuatu, ada sesuatu yang dalam diri lo memberikan sebuah sinyal penolakan, dan berakhir lo berdebat dengan diri lo sendiri. Dan akhirnya lo bingung kenapa gue kayak gini. Overthinking, stres, dan ujung-ujungnya alkohol lagi. Enggak dong, jangan. Nah, buat lo yang ngerasa relate dengan hal-hal itu, gue bakal ajak lo kenalan sama Sigmund Freud. Karena hal-hal itu udah dia jelasin dari tahun 1920-an. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu siapa itu Sigmund Freud. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu siapa itu Sigmund Freud. Terus siapa sih Sigmund Freud? Sigmund Freud adalah tokoh psikologi berkebangsaan Austria yang lahir pada 6 Mei 1856. Dan Sigmund Freud ini adalah tokoh yang mendirikan aliran psikoanalisis. Nah, di sini psikoanalisis bilang kalau manusia itu besar dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, buat lo yang suka bingung sama diri lo sendiri, suka bertanya-tanya, siapa sih gue sebenarnya, kok gue kayak gini? Nah, Sigmund Freud sebenarnya udah jelasin hal itu dari lama. Kata Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, kejawab kan? Lo itu siapa? Ya, lo itu gabungan dari id, ego, dan superego. Terus apa itu id? Apa itu ego? Apa itu superego? Apa bedanya superego sama super junior? Beda dong, super junior kan boy band. Balik lagi ke id, ego, dan superego. Id itu terdiri dari beberapa komponen, seperti nafsu, hasrat seksual, insting, ataupun kebutuhan. Nah, si id ini bekerja pada alam bawah sadar kita, karena id udah ada sejak saat kita lahir. Kayak misalnya lo pengen makan, minum, ataupun tidur, itu adalah salah satu contoh rangsangan dari id kita. Nah, si id ini bakalan seneng jika nafsunya tercapai, tapi si id ini gak terikat dengan aturan, jadi dia nggak peduli itu apa tuh aturan, nilai, norma, ataupun batasan-batasan lainnya gitu. Jadi dia nggak akan peduli apapun, yang penting nafsu atau hasratnya terpuaskan gitu. Gerasak gerusuk lah, yang penting enak. Jadi si ini cuman pengen seneng, nikmat, puas, enak, gitu gitulah. Bahkan kalau dia harus bunuh orang untuk memuaskan nafsunya, maka dia akan lakuin gitu demi kesenangannya. Jadi dia benar-benar gak peduli apapun. Atau contoh lainnya misalnya lo cowok, lihat FYP TikTok ada cewek cantik, penjual warung nih, cantik, mulus, dan seksi, tetenya gede, suka joget-joget, dan kebetulan warungnya deket rumah lo. Terus lo modus pura-pura beli rokok cuma buat ketemu si cewek itu, bukan bener-bener ingin beli rokok lah. Yang penting lo ketemu ceweknya, sesekali lo lihat dedanya dan lo seneng gitu. Nah, yang lo lakuin itu adalah rangsangan dari id lo. Yang penting seneng, puas, nikmat, enak gitu. Gitu kalau kata id. Nah, lalu yang kedua ada ego. Apa sih itu ego? Ya kali ego, ege dong. Ego ini berada pada tingkat kesadaran. Beda sama id tadi yang ada di alam bawah sadar kita. Jadi si ego ini lo ngelakuin sesuatu atau tindakan secara sadar gitu, dan si ego ini akan melakukan sesuatu atau tindakan yang dapat diterima di dunia nyata gitu. Karena si ego ini punya prinsip kuat, itu kalau lo mau ngelakuin suatu tindakan ya itu harus logis dan rasional gitu. Jadi si ego ini punya perhitungan resiko lah sebelum ngelakuin sesuatu gitu. Jadi nggak seenaknya aja gitu, nggak gerasak gerusuk kayak si id gitu. Jadi ego ini bisa lo kendaliin. Contohnya, lo beli rokok ke warung, itu karena lo ingin ngerokok gitu, bukan buat lihat cewek penjaga warungnya yang cantik, mulus, seksi yang tadi gitu. Beda kan kalau sama si id tadi, lo beli rokok karena lo ingin lihat si ceweknya gitu, bukan karena lo bener-bener ingin ngerokok gitu. Atau misalnya si id ini ngasih rangsangan gitu ke diri lo buat makan, tapi kondisinya
lo lagi dalam kelas nih, lagi ada kelas, lagi belajar gitu. Nah si ego itu akan menahan id lo untuk gak makan dulu selama kelas berlangsung. Jadi si ego ini akan nunggu istirahat atau selesai kelas, nah baru makan. Sigmund Freud ngibaratin id itu sebagai kuda dan ego itu adalah penunggangnya. Jadi si kuda ini bebas nih, mau kemana, mau berkelana ke ujung berung, bahkan mau lari-larian, mau makan apa kek, nah bebas lah pokoknya. Tapi ada penunggangnya atau jokinya lah gitu, yang kata lainnya adalah ego gitu, yang mengendalikan si kuda itu. Jadi si kuda nggak bisa seenak-enaknya lari-larian, bergerak bebas, ataupun makan apa yang mau dia makan gitu, karena ada penunggangnya atau ego yang ngendaliin si kudanya. Jadi lo bisa ngarahin kemana nih kudanya berlari. Nah di sini biasanya ada perdebatan nih antara id dan ego lo. Jadi buat lo yang sering ngerasa bingung sama diri sendiri, kok gua kayak gini, atau ngelakuin hal yang bukan lo pengen gitu. Nah biasanya yang lo lakuin itu gak sesuai sama ego lo. Jadi cuman tindakan realisasi dari si id lo aja gitu. Kayak yang Freud bilang, jadi yang ngambil tindakan itu kudanya gitu, atau id lo, bukan penunggangnya. Karena mungkin si penunggangnya atau ego lo belum terlatih untuk menguasai si kuda itu. Salah satunya mungkin karena pendidikan lo yang kurang gitu, atau dari sekolah atau lingkungan lo, atau pengajaran dari orang tua lo gitu yang kurang, atau aspek lainnya yang buat si ego lo jadi nggak bisa ngendaliin si kudanya gitu, atau id lo. Jadi ego lo belum bisa ambil penuh kendali ini dari idnya. Nah biasanya orang-orang kayak gini akan cenderung mudah stres, sulit menghadapi masalah gitu, dan berujung lo bingung sama diri lo sendiri. Kayak awal gue bilang ya, ada perdebatan dalam diri lo ngelakuin sesuatu yang gak sesuai sama ego lo, dan akhirnya nyesel gitu, kenapa gue lakuin itu, kenapa gue kayak gitu, dan berakhir ya lo stres sendiri, dan ujung-ujungnya alkohol lagi. Ya jangan dong. Nah biar lo gak minum alkohol, ada aspek ketiga nih, yaitu super junior. Jadi lo mending dengerin Suju lah daripada minum soju, ya kan? Enggak dong. Aspek ketiga ini kayak yang gue sebut sebelumnya, yaitu super ego. Super ego itu akan ngelarang lo minum alkohol. Kenapa? Karena super ego itu adalah nilai dan norma gitu. Jadi super ego akan berperan sebagai penegak hukum atau aturan dalam diri lo. Super ego ini terbentuk waktu lo balita atau sekitar usia 5 tahunan lah. Beda sama id yang bawaan dari lahir. Nah super ego ini biasanya terbentuk dari ajaran orang tua lo, keluarga, lingkungan sekitar lo, atau sekolah yang mengajarkan nilai moral, nilai sosial, aturan atau hukum, dan batasan-batasan lainnya gitu. Jadi lo akan tahu nih mana yang salah dan benar, mana yang pantas dan gak pantas. Nah saat lo ngelakuin hal yang gak pantas, super ego akan ngasih lo rangsangan berupa hukuman atas tindakan lo. Hukumannya kayak apa? Hukumannya kayak rasa bersalah, penyesalan, ataupun rasa gak enak gitu. Karena yang gue sebut tadi, kalau si super ego ini berperan sebagai penegak hukum gitu. Jadi kalau lo salah ya lo dihukum gitu. Contoh misalnya lo pengen minum alkohol nih, terus lo pergi ke klub gitu, zodiak lagi, buat minum alkohol, dan lo kebanyakan minum sampai nggak bisa jalan lah. Dan akhirnya lo ngerepotin teman-teman lo atau siapapun yang ada di sana lah. Terus setelah sadar, si super ego ini akan menghukum lo dengan rasa penyesalan, karena mungkin yang lo lakuin ini nggak sesuai sama nilai moral, atau mungkin si super ego ini akan menghukum lo dengan rasa bersalah gitu, atau nggak enak gitu, karena lo ngerepotin orang lain gitu di sana. Nah lo akan punya pikiran kayak, kok gue tolol banget semalam, kok gue kayak gitu. Nah biasanya pikiran dan rasa bersalah itu rangsangan berupa hukuman yang dikasih sama si super ego lo. Nah dalam hal ini Sigmund Freud ngibaratin super ego itu sebagai trek lintasan gitu. Kalau tadi gue bilang id adalah kuda dan ego adalah penunggangnya atau si jokinya, maka super ego ini adalah trek gitu, atau lintasannya.
Jadi si kuda ini semakin terarah gitu. Selain dapat lo kendaliin sama ego lo atau sebagai penunggangnya, nah si super ego ini ngasih batasan aturan lah, berupa lintasan buat si kudanya, biar nggak makin liar lah si kudanya. Nah tapi tiap orang kan punya lintasannya masing-masing gitu. Ada yang sempit atau ada yang luas banget gitu. Yang sempit mungkin si paling taat aturan, dan yang luas banget ya si rebel gitu. Nah dan tiap orang juga punya penunggang kudanya yang beda-beda. Ada yang baik banget bisa ngontrol kudanya karena mungkin dia punya ego yang kuat. Atau juga ada kudanya yang makin liar, makin sana sini gitu mak. Atau keluar dari tracknya bahkan karena mungkin dia punya ego yang lemah. Biasanya orang yang punya ego yang kuat, mereka termasuk orang yang punya problem solving yang baik gitu, mampu menghadapi realita-realita dunia kehidupan ini dengan baik. Sedangkan orang yang punya ego yang lemah, biasanya mereka termasuk orang yang kurang mampu dalam menghadapi masalah, kurang mampu menerima realita, dan akhirnya stres lagi. Nah sedangkan lo tipikal yang mana? Lo tipikal yang bisa menghadapi realita dengan baik apa? Lo tipikal yang cenderung gampang stres, gampang overthinking, atau sulit menghadapi masalah? Lo bisa tulis jawaban lo di buku matematika? Enggak dong. Lo bisa tulis jawaban lo di kolom komentar. Nah, lo termasuk tipikal yang mana? Mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi lo semua, bagi nusa bangsa dan agama. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kekeliruan dalam pembahasan kali ini. Dan kalau ada yang kurang lo bisa tambahin di buku matematika lo. Akhir kata, gue Ale dari Populatif. Semoga kalian sehat selalu. Bye.